Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Oke guys, jadi langsung aja kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut ya guys. Dan kalau sudah, kalian bisa klik di project baru. Dan di sini seperti biasa sudah ada audio dengan tanda bit yang sudah saya buat seperti ini guys. Nah, jadi kalian tinggal download aja, ada mantan video yang ada tanda bit. Dan kalau sudah di-download, untuk audionya itu bisa diekstrak dari videonya itu. Kalau sudah diekstrak, untuk cara buat tanda bitnya itu kalian tinggal mengikuti dari yang di videonya itu guys. Nah, jadi tinggal kalian paskan aja garisnya itu pas dengan yang di videonya seperti ini. Nah, kalau sudah pas, nanti untuk buat tanda bitnya itu tinggal ikutin aja kayak gitu guys. Nah, oke, kalau sudah di sini kita bisa ubah dulu untuk formatnya. Jadi kalian bisa pilih format, atur formatnya itu menjadi 9:16. Nah, kalau sudah dari seperti ini, kalian bisa masukin dulu foto pertama ya guys. Jadi di sini kita masukin dulu untuk fotonya. Nah, oke, kalau sudah ditambahkan foto di sini untuk mentan video yang ada tanda bitnya tadi, kalian bisa hapus dulu ya guys. Dan setelah itu untuk fotonya ini kalian bisa panjangin dari awal audio sampai ke tanda bit yang di bagian sini guys, atau di tanda bit yang ke 1 2 3 4 5. Nah, jadi sampai di bagian sini. Nah, oke, jadi di sini untuk fotonya saran saya kalian bisa gunakan fotonya itu yang sudah berukuran 9:16 ya guys. Biar nanti kita ngeditnya itu lebih gampang aja guys. Karena kalau misalkan kita bikin keyframe pakai di foto yang bukan berukuran 9:16, kadang hasilnya itu kayak ngezoom sendiri. Nah, jadi di sini saran saya kalian bisa gunakan foto yang sudah berukuran 9:16 seperti ini guys. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini kita akan bikin gerak zoom pada fotonya ini atau pada gambarnya ini. Jadi di sini kalian perhatikan ya guys, kita bisa tambahkan aja keyframe di awal foto dulu seperti ini. Kemudian kalian bisa geser ke tanda bit yang pertama. Kalian tambahkan keyframe, kemudian kalian bisa perbesar fotonya itu dan kalian bisa arahkan fotonya itu seperti ini guys. Atau di zoom ke bagian kiri atas seperti ini. Nah, jadi kayak gitu. Untuk di bagian selanjutnya kalian bisa tambahkan dulu keyframe di sebelah sini ya guys, di sebelah sini. Sebelum tanda bit yang ini kalian bisa tambahkan seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian kalian bisa geser ke tanda bit yang ini. Kemudian kalian bisa tambahkan keyframe lagi. Kemudian kalian bisa geser lagi gambarnya itu seperti ini guys. Nah, tadi di sini saya geser seperti ini. Dan di sini untuk gambar yang kalian geser itu harap jangan keluar dari format layarnya ini ya guys, tapi harus pas seperti ini. Garis hijaunya itu tidak boleh lebih guys, jadi harus pas seperti ini. Dan nanti untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, kayak gitu ya guys. Untuk di bagian selanjutnya juga sama seperti yang ini, jadi tinggal ditambahkan keyframe dulu sebelah sini dan pas dengan tanda bit ini, ditambahkan lagi keyframe, kemudian kita geser fotonya itu ke bawah sedikit seperti ini guys. Nah, jadi nanti hasilnya itu kan jadi kayak gini. Nah, dari sini kemudian seperti ini. Kita coba play lagi. Nah, jadi kan kayak gitu. Untuk di bagian tanda bit yang ini kalian bisa tambahkan lagi keyframe seperti ini ya guys. Nah, di bagian tanda bit yang ini kita tambahkan lagi keyframe, kemudian kita paskan lagi atau kita luruskan lagi fotonya itu ke tengah seperti ini. Kemudian kita bisa atur fotonya itu kembali ke posisi yang seperti ini guys. Nah, tadi kayak gini. Untuk di bagian akhir kita tinggal tambahkan lagi keyframe. Nah, jadi kalau sudah jadi seperti ini, kita akan bikin gerak berayun pada fotonya ini. Jadi biar gambarnya itu kan tidak kaku ya guys, jadi tidak kaku seperti ini. Nah, jadi caranya itu seperti ini. Kalian bisa klik di fotonya lagi, kemudian kalian bisa arahkan lagi garisnya itu ke sini ya guys, ke bagian sini. Kemudian kalian bisa gerakin fotonya itu atas bawah, jadi kita gerakin ke atas dulu. Kemudian yang di bagian sini kalian geser, kemudian kita bisa gerakin ke bawah lagi. Nah, jadi nanti fotonya itu kan akan gerak seperti ini. Kita coba play. Nah, kayak gitu. Di bagian yang berikutnya juga sama ya guys, jadi tinggal diatur-atur aja kayak gini. Buat aja gerak-gerak seperti ini. Nah, jadi kayak gitu. Untuk di bagian akhir mungkin kalian bisa buat variasi ya guys, atau kalian bisa buat miring dulu kayak gini. Nah, kita miringin ke 3 derajat sambil kita gerakkan fotonya itu seperti ini.
Di bagian sini kita bisa gerakin ke atas sedikit guys. Nah, kita coba play. Nah, nanti hasilnya itu jadi seperti ini ya guys. Nah, jadi kayak gitu. Dan kalau sudah lengkap saja, di sini tinggal kalian tambahkan aja teks. Jadi untuk teksnya itu kan kalau yang seperti di video TikTok itu kan kayak ada nama, kemudian umur, kemudian hobi ya guys. Nah, jadi di sini kalian bisa tarik dulu garisnya itu ke tanda bit yang pertama kayak gini. Kemudian kalian bisa pilih teks. Nah, jadi kalian bisa tambahkan teks. Jadi contohnya itu di bagian awal kita buat nama ya guys. Nah, jadi untuk namanya itu terserah kalian. Di sini saya sebagai contoh saya hanya bikin nama seperti ini. Untuk gaya-gaya di teksnya itu atau variasi teksnya itu bisa diatur sesuai dengan selera ya guys. Nah, jadi saya bikin mungkin seperti ini. Nah, kalau sudah di sini kita buat untuk teksnya itu panjangin aja sampai ke akhir ya guys. Nah, sampai di ujung foto. Nah, setelah itu di sini untuk teksnya itu kita bisa arahkan dulu ke bagian sini. Kita perbesar sedikit. Nah, kita arahkan mungkin di bagian sini. Nah, kayak gini. Ini harap diperhatikan ya guys. Nah, kayak gini. Nah, kalian bisa tambahkan animasi di bagian teks. Dari sini animasinya kita pakai mungkin yang untuk animasi masuknya itu kan yang pudar aja guys. Kita pilih yang animasi pudar aja. Nah, kayak gini. Nah, kita coba play lagi. Animasinya ini terlalu lambat ya guys. Kita coba percepat lagi. Oke, jadi kayak gini ya guys. Nah, jadi di sini kalau sudah ditambahkan teks seperti ini, kalian bisa bikin teksnya itu biar gerak sesuai dengan gerakan pada fotonya ini. Jadi caranya itu tinggal ditambahkan aja keyframe ya guys. Kita mulai aja dari awal teks kayak ini, kalian tambahkan keyframe. Kemudian di bagian sini kalian bisa geser, kalian tambahkan lagi keyframe kayak gini. Kemudian di bagian tanda bit yang ini kalian tambahkan keyframe sambil kalian ngikutin gerak pada gambarnya itu. Jadi gambar itu kan gerak ke atas. Jadi untuk teksnya ini, kita gerakin ke atas juga guys. Jadi kalian bisa gerakin seperti ini biar mengikuti gambarnya. Jadi seperti ini guys. Nah, kan kayak gitu. Kayak gitu ya guys. Nah, kalau sudah langkah saja di bagian berikutnya di tanda bit yang ini kita bisa tambahkan juga untuk teks. Jadi kita tambahkan lagi teks. Jadi contohnya itu yang kedua itu kan umur ya guys. Nah, kalian bisa buat umur. Nah, kayak gini. Teksnya itu kita panjangin juga sampai akhir. Sorry ya guys. Nah, kayak gini. Oke, kalau sudah di bagian yang umur ini kalian bisa buat yang sama ya guys. Jadi tinggal ditambahkan aja, geser dulu teksnya itu mungkin ke bagian sini. Kemudian ditambahkan lagi animasi ya guys. Kita pakai animasi yang masuk, kemudian yang baurkan atau yang pudar ini. Untuk durasinya di 0,5 aja. Kemudian tambahkan keyframe. Nah, jadi kayak gini. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan keyframe dulu. Di bagian sini tambahkan aja keyframe dulu di teksnya itu. Kemudian pas di bagian sini pas mau gambarnya itu mau bergeser, ditambahkan keyframe sambil teksnya itu kalian atur seperti ini guys. Jadi ikutin aja gerakan gambarnya itu seperti ini. Nah, kayak gini ya guys. Kita coba play lagi. Nah, kan kayak gitu. Nanti hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, jadi untuk di bagian yang namanya itu tinggal dimunculkan lagi aja guys. Jadi seperti ini. Tambahkan lagi keyframe. Nah, di bagian nama itu kan kayak geser. Nah, tadi tinggal ditambahkan keyframe pas di tanda bit, kemudian munculkan lagi untuk di bagian namanya itu. Nah, tadi seperti ini. Nah, kayak gitu guys. Nah, kalau sudah di bagian selanjutnya kita bikin kayak ada teks lagi. Tambahkan lagi teks kayak hobi ya guys. Misalkan hobi seperti ini. Nah, ditambahkan lagi. Kemudian kita bisa geser, kita geser ke paling bawah sini. Nah, mungkin di bagian sini kita coba play. Nah, kita tambahkan animasi dulu ya guys. Nah, ini.
Anytime I see Nah, jadi kayak gini guys. Kalau sudah ini kita panjangkan sampai akhir, kemudian yang di bagian sini juga kita bisa tambahkan ini ya guys, tambahkan keyframe. Kemudian kita geser lagi. Nah, di bagian sini pas fotonya itu kan kembali ke muncul itu ya guys. Kalian tinggal tambahkan lagi keyframe. Nah, di bagian sini juga tambahkan keyframe seperti ini. Nah, tadi kayak gini guys. Nah, untuk di bagian yang umur itu kalian tinggal geser lagi aja guys, geser lagi. Tadi tinggal di sorry bukan di sini tapi di bagian umur. Nah, kita tambahkan keyframe, kemudian di tanda bit yang ini kita tambahkan keyframe lagi dan kita munculkan lagi umurnya itu ke posisi yang ini guys. Nah, tadi nanti hasilnya itu seperti ini, kalian bisa perhatikan. Saya coba play dari awal guys. Nah, tadi kan seperti itu ya guys. Nah, tadi mungkin kalau kalian ada yang masih bingung, nanti tinggal diulangi aja videonya ini. Dan kita langsung next ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk di bagian foto yang berikutnya itu tinggal ditambahkan lagi satu foto ya guys. Jadi contohnya itu kita pakai foto yang ini. Nah, tadi kalian bisa panjangin fotonya itu sampai akhir ke bagian sini ya guys. Nah, setelah itu di sini harap kalian perhatikan juga, kalian bisa bikin gerak fotonya itu dari atas ke bawah. Tapi sebelumnya itu kalian bisa klik di fotonya. Kalian bisa perbesar fotonya itu mungkin seperti ini ya guys. Nah, jadi kira-kira aja seperti ini. Oke, kayak gini. Kemudian kalian bisa geser dulu fotonya itu mentok ke atas ya guys, kayak gini. Kemudian kalian tambahkan aja keyframe di awal foto. Kemudian di akhir foto juga ditambahkan keyframe seperti ini. Dan kalian bisa geser lagi fotonya itu mentok ke bawah seperti ini guys. Nah, jadi nanti fotonya itu kan bakal gerak seperti ini ya guys, atau gerak ke bawah seperti ini. Dan kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan lagi keyframe di tiap-tiap tanda bit sampai ke tanda bit yang terakhir guys. Nah, oke, kalau sudah di sini harap kalian perhatikan lagi karena kita akan bikin jedak-jeduk pakai keyframe dan mungkin caranya ini agak sulit. Harap kalian perhatikan ya guys, jangan di skip videonya nanti biar tidak gagal paham juga guys. Nah, jadi caranya itu seperti ini ya guys. Kalian bisa tambahkan lagi keyframe di bagian tengah seperti ini, tambahkan aja seperti ini. Kemudian di sini untuk fotonya itu kalian bisa geser ke atas kayak gini, kemudian geser sedikit ke kiri guys. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah untuk di bagian sini kalian bisa geser lagi garisnya itu ke bagian sini. Kalian tambahkan lagi keyframe dan kalian bisa geser lagi garisnya itu ke keyframe yang tengah yang ini. Kalian bisa luruskan lagi fotonya itu ke tengah seperti ini. Nah, kalau sudah kalian tambahkan lagi keyframe di bagian sini. Nah, di bagian sini kalian tambahkan lagi keyframe, kemudian foto garisnya itu kalian pindah lagi ke keyframe yang tengah di bagian sini. Kemudian kalian bisa geser fotonya itu ke kanan lagi guys, geser ke kanan sedikit seperti ini. Nah, jadi kayak gitu. Dan kalau sudah kalian bisa tambahkan lagi keyframe di bagian sini, tambahkan lagi keyframe. Kemudian keyframe yang tengah ini kalian hapus guys, kalian hapus dulu seperti ini. Nah, kalau sudah dihapus kalian bisa tambahkan lagi keyframe, dan kalau sudah keyframe yang di bagian sini itu kalian bisa hapus guys. Nah, jadi nanti untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini. Saya coba play ya guys. Nah, kayak gini ya guys. Nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian belum paham, saya ulangi sekali lagi ya guys. Jadi kita bisa bikin di bagian berikutnya seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, jadi di sini harap kalian perhatikan lagi. Kalian bisa caranya itu yang sama ya guys, seperti yang di sini. Kalian bisa tambahkan dulu keyframe di antara dua keyframe ini di dua tanda bit seperti ini. Kalian tambahkan keyframe di tengah. Kemudian kalian bisa geser fotonya itu ke atas ya guys. Geser ke atas sedikit. Kemudian kalian bisa geser ke kiri sedikit seperti ini. Nah, kalau sudah kalian bisa geser lagi garisnya itu ke bagian sini. Kalian tambahkan keyframe. Kemudian garisnya itu kalian bisa pindahkan lagi ke keyframe yang tengah tadi. Kemudian kalian bisa geser lagi fotonya itu pas ke tengah lagi seperti ini guys. Nah, jadi kayak gini. Kalau sudah kalian bisa geser lagi garisnya itu ke bagian sini ya guys. Jadi tambahkan lagi keyframe. Kayak gini, tambahkan lagi keyframe. Kemudian kalian bisa geser lagi garisnya itu ke tengah. Dan fotonya itu kalian bisa geser ke bagian kanan sedikit guys. Nah, tadi seperti ini. Nah, kayak gini guys. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan lagi keyframe di bagian sini. Tambahkan aja keyframe. Kemudian keyframe yang tengah ini kalian hapus dulu kayak gini, hapus dulu. Kemudian kalian tambahkan lagi. Kemudian keyframe yang ini yang di bagian sini itu kalian bisa hapus aja guys. Nah, kalau sudah nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Fotonya itu kayak jedak-jeduk kayak ngelingkar gitu ya guys. Kalian bisa perhatikan seperti ini.
Dan untuk hasilnya itu kalau misalkan sudah kalian buat seperti ini, saya coba play. Nah, kayak gini ya guys. Nah, jadi seperti itu aja untuk hasilnya, dan caranya itu, cara buatnya itu sama seperti di kedua keyframe ini yang sudah saya jelaskan tadi ya guys. Jadi tinggal kalian buat ulang-ulang aja caranya itu sampai ke bagian akhir sini ya guys. Jadi tinggal dibuat ulang-ulang aja, dan untuk di videonya ini saya percepat aja guys. Oke guys, jadi kayak gitu aja guys untuk cara buat jedak-jeduknya itu. Nah, jadi mungkin kalau ada yang masih bingung, kalian bisa ulangi aja videonya ini ya guys. Nah, oke, kalau sudah di bagian sini antara kedua fotonya ini kan ada transisi. Kalian bisa atur transisinya itu pakai aja ya dari yang kamera, kemudian bisa pilih yang tarik masuk atau yang tarik keluar guys. Kalau sudah, kalian bisa klik centang. Nah, setelah itu tinggal ditambahkan aja overlay putih. Nah, jadi tinggal dipilih dari bagian stop video, tambahkan aja dan diperbesar aja kayak gini, kemudian dipaskan dulu. Kemudian durasi dari background atau overlay putihnya itu atur aja di 0.2 second, dan pilih gabungkan, pilih overlay, dan jangan lupa tambahkan animasi keluar, kemudian pilih yang pudar keluar. Nah, jadi kayak gini guys. Kalau sudah untuk overlay putihnya itu tinggal disalin aja, kemudian dipas-paskan aja ke tanda bit sampai ke bagian tanda bit yang terakhir ya guys. Jadi mulai aja dari bagian foto yang kedua. Oke guys, kalau sudah ditambahkan overlay putihnya ini, langkah saja kalian bisa masukin untuk efeknya. Jadi di sini untuk efeknya itu bisa pakai dari efek dasar dulu ya guys. Kita pilih efek yang guncang dulu. Nah, kayak gini. Efek guncangnya itu kita bisa paskan seperti ini dulu ya guys. Di bagian foto yang kedua aja. Jadi untuk durasinya itu kalian bisa bikin pakai sampai mentok seperti ini ya guys. Nah, jadi kalau sudah di sini untuk efeknya itu kita atur dulu. Jadi kecepatannya itu kita bisa atur di 10 ya guys. Atur aja ke 10, untuk intensitasnya juga di 10. Kita coba play. Nah, kalau sudah nanti tinggal disalin lagi ya guys untuk efeknya itu, dan dipaskan lagi di tiap-tiap tanda bit. Nah, kayak gini, biar ada efek-efek getar tapi tipis-tipis aja guys. Nah, tinggal dipaskan lagi di tiap-tiap tanda bit seperti ini. Oke guys, kalau sudah ditambahkan efek-efek guncangnya ini, untuk efek yang berikutnya masih dari efek dasar ya guys. Kalian bisa pilih efek yang kabur miring kayak gini. Nah, jadi untuk efek kabur miringnya itu, untuk durasinya itu kalian bikin sedikit lebih besar ya guys dari efek yang guncang tadi. Jadi atur aja sedikit lebih maju seperti ini. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian kita atur dulu untuk pengaturan dari efeknya. Untuk kaburnya itu kalian bisa turunin aja di 20 ya guys, biar jangan terlalu kabur. Untuk putarnya itu atur aja di 10 atau 15 guys. Jadi di sini saya pakai yang 10 aja. Kayak gini. Kalau sudah untuk efek yang kaburnya itu tinggal disalin lagi, kemudian dipaskan lagi di bawah dari efek guncangnya itu guys. Oke guys, kalau sudah untuk efek yang terakhir, kalian bisa paskan di bagian foto yang pertama atau ujung akhir dari foto yang pertama seperti ini. Nah, di sini kalian bisa pilih efek, pakai efek yang guncang juga ya guys. Nah, jadi kayak gini, kita paskan efek guncangnya itu pas di bagian akhir aja seperti ini. Kita coba play dari bagian sini guys. Nah, kayak gitu. Atau kita bikin sedikit lebih kecil lagi, kita coba play kayak gitu guys. Nah, oke, jadi mungkin seperti itu. Kita coba lihat dari awal ya guys, dan untuk hasil keseluruhan editan kita kali ini seperti ini guys. Oke, jadi kayak gitu aja untuk hasil editan kali ini ya guys. Dan langkah terakhir, kalian bisa simpan dengan resolusi yang kalian bisa atur sesuai dengan kemampuan HP kalian juga guys. Kalau sudah, kalian bisa ekspor videonya ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di share juga, di subscribe juga. Dan see you next time, see you next video.